Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ya, walaupun kita hanya bertemu lewat video, namun insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di sekolah pada pertemuan tatap muka. Dan tidak lupa Ibu harapkan kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertemuan sebelumnya kita kalian sudah ada menulis atau mencatat di buku kalian mengenai makna simbol sila-sila Pancasila. Nah, pertemuan kali ini pun Ibu akan membahas lanjutan dari makna simbol sila-sila Pancasila. Ya, Ibu harapkan kalian menyimaknya dengan baik ya, karena di akhir pembelajaran kita nantinya akan ada tugas yang Ibu berikan. Masuk ke materinya, yaitu makna simbol sila-sila Pancasila. Nah, apa lambang dari negara Indonesia? Nah, jika kalian mencatat materi yang kemarin ya, kalian pasti tahu apa lambang dari negara Indonesia. Nah, lambang dari negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Selanjutnya, apa kalian tahu bahwa lambang negara kita memiliki arti yang penting? Ya, jadi lambang negara kita itu selalu atau pasti memiliki arti yang sangat penting. Jadi, jika kalian lihat bahwa burung Garuda itu memiliki simbol-simbol penting yang ada di dada burung Garuda itu. Nah, jadi nantinya kita akan membahas simbol-simbol yang ada di dada burung Garuda itu. Selanjutnya, arti Pancasila. Nah, kalau di materi sebelumnya Ibu ada memberitahu kalau Pancasila itu terdiri dari dua kata. Ya, kata yang pertama adalah panca, yang artinya 5, dan sila, yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila itu adalah 5 prinsip atau dasar negara Indonesia yang berarti seluruh peraturan yang ada di negara kita itu bersumber dari Pancasila. Peraturan apapun itu pasti bersumber dari Pancasila. Nah, selanjutnya adalah Pancasilanya. Jadi apa sih bunyi dari Pancasila? Nah, apakah kalian hafal Pancasilanya? Nah, di sini Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebenarnya Ibu ingin kalian untuk menghafalkan kelima sila ini, jadi agar memudahkan untuk materi yang selanjutnya. Lanjut, yaitu hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Nah, di sini ada simbol ya, tadi makna lambang negara kita. Lambang negara kita tadi apa? Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Jadi Garuda Pancasila ini melambangkan atau memiliki makna kekuatan dan kebesaran bangsa Indonesia. Jadi lambang negara ini bukan hanya sekedar lambang, tapi memiliki arti atau memiliki makna, yaitu
kekuatan dan kebesaran bangsa Indonesia. Selanjutnya, nah, di Garuda Pancasila ini memiliki sayap, ya karena burung ya, jadi karena Garuda Pancasila ini merupakan unggas, jadi memiliki sayap, paruh, cakar, dan ekor. Jadi sayap, paruh, cakar, dan ekor ini melambangkan tenaga serta kekuatan pembangunan dalam negara kita. Jadi situ ada tenaga dan kekuatannya yang melambangkan negara kita. Selanjutnya tuh di situ gambar di sampingnya ada lambang burung Garuda. Nah, di situ terdapat ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Jadi sayap kiri kanan itu memiliki 17 helai bulu. Lalu ada 8 helai bulu pada ekor. Nah, di bawah itu ada ekor yang memiliki 8 helai bulu. Selanjutnya di bawah perisai itu ada 19 helai bulu pada pangkal ekor. Nah, yang terakhir ada 45 helai bulu di leher burung Garuda. Jadi jika digabungkan jumlah-jumlahnya, maka jumlah bulu pada burung Garuda itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945, yang mana sebentar lagi adalah hari kemerdekaan kita. Ya, sebentar lagi, karena kita telah memasuki bulan Agustus, jadi sebentar lagi adalah hari kemerdekaan kita. Selanjutnya, nah, bukan hanya bukan hanya jumlah pada bulu Garudanya saja, tapi di sini warnanya pun memiliki makna-makna. Yang pertama ada warna emas. Warna emas itu melambangkan keagungan dari bangsa. Lalu yang kedua ada warna merah. Nah, warna merah itu melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Nah, selain warna itu, nah, jika kalian lihat, burung Garuda itu menghadap ke sebelah kanan atau menengok ke sebelah kanan. Jadi mengapa sebelah kanan? Jadi di situ memiliki makna kalau burung Garuda yang menengok ke kanan melambangkan keberanian dan kebaikan, karena semua kebaikan itu dimulai dari tangan kanan atau sebelah kanan apapun. Jadi kita makan, kita menggunakan tangan kanan. Oke, menulis lebih baik menggunakan tangan kanan. Jadi burung Garuda Pancasila yang menengok ke kanan itu melambangkan keberanian dan kebaikan. Selanjutnya ada makna simbol dalam sila Pancasila. Nah, tadi kalian sudah melihat kalau Pancasila itu memiliki 5 sila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dalam sila Pancasila ini yang pastinya itu terdapat lambang-lambang yang memiliki arti masing-masing. Nah, jadi kita lihat tuh ada perisai di samping kiri. Nah, perisainya itu melambangkan simbol dari sila-sila Pancasilanya. Yang pertama ada bintang, yang kedua ada rantai, yang ketiga ada pohon beringin, yang keempat ada kepala banteng, dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Ayo kita masuk ke sila yang pertama. Nah, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini disimbolkan oleh bintang yang bercahaya. Bintang bercahaya ini melambangkan satu sifat Tuhan, yaitu
selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia. Nah, oleh karena itu sila pertama dari Pancasila itu disimbolkan dengan bintang. Nah, di sini ada contoh yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila pertama. Nah, jadi untuk nilai-nilainya pada sila yang pertama itu ada menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Jadi kita harus menghormati antar umat beragama, bukan hanya agama kita yaitu agama Islam, tetapi agama lain pun kita harus menghormatinya. Lalu yang ketiga, kita boleh bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama. Jadi kita tidak boleh berteman mungkin misalkan si Anu maunya berteman dengan agama ini aja. Nah, itu tidak boleh. Jadi berteman itu boleh-boleh saja dan tanpa harus membedakan agamanya. Nah, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki simbol apa? Rantai. Nah, jadi simbol rantai ini merupakan rantai yang terbuat dari besi baja yang kuat. Nah, jika kalian lihat pada lambang rantainya ini, itu terdapat ada rantai yang bulat dan rantai yang persegi. Nah, rantai yang bulat ini berjumlah 9 dan yang persegi ini ada 8. Jadi kalau untuk rantai yang bulat ini melambangkan unsur perempuan dan yang persegi atau yang kotak ini melambangkan unsur laki-laki. Jadi kesimpulannya adalah rantai dalam simbol Pancasila ini melambangkan perempuan dan laki-laki itu harus bersatu. Selanjutnya, ini ada contoh sama seperti yang sila pertama. Sila pertama itu ada contoh nilai-nilai luhur juga, dan yang sila kedua juga ada, yaitu yang pertama mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi kita harus menghormati atau menghargai orang lain. Yang kedua, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Sila yang ketiga. Nah, sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dilambang atau disimbolkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin ini melambangkan negara Indonesia yang menaungi rakyatnya, yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, dan agama. Nah, bukan hanya sebagai lambang dari sila ketiga, pohon beringin ini juga memiliki fungsi di kehidupan nyatanya atau untuk makhluk hidup. Jadi contohnya di sini ada pohon beringin itu memiliki batang yang kuat dan daun yang rindang. Jadi kita dapat memanfaatkannya untuk sebagai tempat berteduh. Jadi misalkan kita kepanasan, ada pohon beringin, boleh kita berteduh di bawahnya. Selanjutnya, jadi selain sebagai tempat pelindung, terdapat makna lain. Yang pertama ada akar yang menjalar, melambangkan keberagaman suku, bangsa, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, batang yang kokoh dan daun yang lebat melambangkan sifat menaungi dan melindungi masyarakat Indonesia. Lalu, di sampingnya ada contoh nilai-nilai luhur dalam sila yang ketiga. Yang pertama ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air. Dan yang ketiga, ada merasa bangga bertanah air di Indonesia. Sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini sila keempat disimbolkan oleh kepala banteng.
kepala banteng ini melambangkan masyarakat Indonesia yang selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi banteng ini, kenapa kepala banteng ya yang diambil? Jadi asal mulanya itu banteng berkumpul sekitar 2-40 ekor dalam kelompoknya, dan setiap kelompok banteng itu memiliki 1 ekor banteng yang jantan. Nah, jadi banteng yang jantan itu adalah pemimpin dari kelompok tersebut. Nah, jadi sifat dari banteng yang senang berkelompok dan berkumpul ini membuat banteng dijuluki sebagai hewan yang sosial. Nah, akibatnya karena memiliki sifat yang sama dengan ciri khas masyarakat Indonesia, yaitu gemar berkumpul atau bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, maka kepala banteng itu dijadikan simbol dari sila keempat dari Pancasila. Nah, nilai luhurnya dalam sila keempat, yang pertama ada mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Jadi jika kalian ada memiliki masalah, kita harus memusyawarahkannya, kita harus dibicarakan dengan baik-baik. Jadi bermusyawarah dengan baik-baik. Nah, dengan menyelesaikan masalah bersama. Lalu yang kedua, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan sepenuh hati. Lalu yang terakhir, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, dan yang sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dilambangkan dengan simbol padi dan kapas. Nah, yang mana padi dan kapas ini melambangkan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yaitu sandang dan pangan. Nah, sandang itu apa? Sandang itu biasanya untuk kebutuhan pakaian kita, dan pangan adalah kebutuhan makanan kita. Nah, dari hal inilah padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sini ada contoh nilai-nilai luhur dalam sila kelima. Yang pertama, gemar mengikuti kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Lalu yang kedua, menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, turut menyukseskan pembangunan nasional dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, jadi tadi adalah kelima sila dengan simbol-simbolnya serta makna dari simbol dari masing-masing silab dalam Pancasila. Nah, jadi bukan hanya simbol ya. Jadi dalam Pancasila itu bukan hanya sekedar simbol, tapi simbol tersebut memiliki maknanya masing-masing. Selanjutnya adalah keterkaitan antar simbol dalam Pancasila. Nah, tadi lambang negara dari Indonesia adalah burung Garuda. Nah, burung Garuda ini memiliki keterkaitan antar simbolnya. Yang pertama ada perisai, lalu ada warna dasar merah dan warna dasar putih, dan yang terakhir ada garis hitam tebal di tengah-tengah perisainya itu. Nah, jadi maknanya atau keterkaitannya, yang pertama, perisai itu digunakan sebagai pertahanan dalam perjuangan untuk mencapai tujuan. Lalu ada 5 buah ruang pada perisai. Nih, 5 buah ruangnya ini. Nah, ini ada ruang 1, yang kedua, 3, 4, dan yang kelima. Jadi 5 buah ruang pada perisai ini mencerminkan 5 dasar negara, yaitu Pancasila. Lalu yang ketiga ada warna dasar merah putih. Nah, jadi warna dasar merah putih ini melambangkan warna bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Dan yang terakhir ada garis hitam yang tebal. Nih, garis hitam tebal.
nih di sini. Nah, ini adalah garis hitam tebal, yang mana garis hitam tebal ini menggambarkan letak Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Oke, sampai situ materi untuk pertemuan kita kali ini, dan nanti ada tugas yang ibu kirimkan di Google Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan langsung ya di kolom komentar Google Classroom. Itu selalu open atau selalu terbuka, jadi jika kalian ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu tentang materi pada hari ini, boleh kalian langsung komentar di Google Classroom-nya. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Nah, sekian pertemuan kali ini. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan penerapan nilai-nilai dari Pancasila kalau tidak salah. Nah, jadi nanti kita akan melanjutkan materi itu. Jadi boleh kalian baca, jika kalian punya bukunya boleh kalian baca, atau jika kalian tidak punya bukunya bisa kalian cari di internet apa itu penerapan nilai-nilai Pancasilanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.